Ya, kasih sayang ibu. Ya, ini maaf para ayah, tapi saya sangat-sangat ya respect sekali kepada ayah yang bersedia menyempatkan diri hari ini juga bergabung di seminar parenting ini ya. Cuman memang ada judulnya ibu. Kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah ungkapan. Kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah ya. Kalau kita belum pernah lihat galah, nah kurang lebih galah nih kayak gini nih. Makanya ada olahraga lompat atau loncat galah ya. Kalau masa kan panjang ya, galah kayaknya nggak panjang-panjang amat ya, walaupun tetap panjang ya. Tapi ini sebuah ungkapan. Ada juga yang mengungkapkannya begini nih. Kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang ayah sepanjang galah. Ini juga ungkapan. Namun ya buat ilmu otak, ungkapan seperti ini ya sebaiknya tidak diulang-ulang. Kenapa? Karena ada kalimat yang agak mengganjal di sini sepanjang galah. Maka panitia pinter, galahnya di titik-titik gitu ya. Salut tuh yang bikin judul, keren. Kenapa Bu Aisyah kalimat ini? Ini bahaya. Kenapa? Ilmu otak mengatakan ya di otak kita nih, ya otak manusia kan ini ada otak besar, otak kecil dan ada sel otaknya nih neuron kan ya. Nah, apa yang dilihat, didengar, diucapkan, dirasakan ini akan terekam di memori otak manusia. Cara merekamnya gimana? Ini tadi kabel-kabel ya sel otak ini dia akan ya tersambung-sambung. Kalau ungkapan tadi kita ulang-ulang terus ya dan bahkan bertahun-tahun, kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah. Yang kasihan anak namanya. Ya. Bahaya kenapa? Nanti di memori itu ungkapan masuk di otak kita dan akhirnya itu menjadi doa. Ya. Karena kata anak, enggak kok saya enggak sepanjang galah. Buktinya aja ibu saya meninggal saya masih ingat terus. Penuh kasih sayang makanya mendoakan gitu. Jadi ya menurut ilmu otak dan saya sangat-sangat meyakininya bahwa ungkapan itu kita akan rubah sedikit, boleh? Ya. Jadi kalau besok-besok ada ungkapan yang masih sepanjang galah, kita bilang insya Allah sudah ganti itu bukan sepanjang galah, kata orang Makassar gitu ya. Jadi kita mau rubah apa? Kita mau rubahnya begini, ya. Kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang jalan. Nah, ini baru cakep ya. Masa tidak pernah berhenti juga, jalan nggak pernah berhenti juga, kecuali jalannya jalan buntu. Kalau kasih sayang anak sepanjang jalan buntu, berarti harus kembali lagi dulu ke jalan yang benar. Supaya kasih sayang anak sepanjang jalan. Saya harap mulai sekarang dan seterusnya ungkapannya lebih bagus ini, lebih asik ini, dan lebih bermanfaat ini. Kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang jalan. Ya. Penting kah Bu Aisyah? Penting banget. Walaupun ungkapan-ungkapan itu terkadang ada maksudnya. Kita berharap supaya anak tidak meremehkan ibu. Karena ada lagi yang bilang, bila seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa menjaga seorang ibu, maka jangan meremehkan ibu. Ini kan maksudnya ya. Tapi ya ketahuilah sebetulnya kan anak-anak kita ini nanti ya, kan nanti dia akan menjadi ibu dan ayah. Maka nanti kasih sayang si ibu ini yang dari anak-anak kita ibu itu kan akan nanti menjaga anak-anaknya lagi. Jadi kan ya, jadi ada tugasnya masing-masing. Ya kan? Saya misalnya sayang sama anak saya nih yang ragil perempuan, nanti kan dia jadi ibu. Maka dia juga akan kasih sayangnya sepanjang masa kepada anaknya, kan gitu. Ya. Kenapa sih kayak gini aja dibahas Bu Aisyah? Penting sekali. Karena otak kita itu mengikuti apa yang kita ucapkan. Ucapan itu kalau diulang-ulang menjadi apa yang diyakini. Apa yang diyakini itu akan menjadi doa dan itu yang nanti terjadi.
Ya, jadi sekali lagi ya, ungkapan ini menarik sekali. Judulnya diberikan ungkapan seperti itu, dan saya sengaja dari tinjauan neuroscience, tinjauan dari ilmu otak membahas ya kalimat ini. Oke. Baik, sekarang kembali kita bahas ya tentang otak manusia. Ini otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil. Kalau dilihat dari samping kiri kayak gini ya. Kalau dilihat dari atas seperti ini, ya. Ada belahan kanan, ada belahan kiri, ya. Wah, Isa kenapa sih sering banget cerita tentang otak? Iya, karena kita harus sadar bahwa otak kita ini diciptakan Allah dengan berbagai macam kehebatan, berbagai macam program-program. Ya. Nah, untuk itu juga kenapa anak kita masukkan sekolah supaya otaknya ini terisi, kan gitu. Oke. Nah, sekarang tubuh manusia ini dipengaruhi oleh lingkungan saat dia di dalam rahim, masa kelahiran, dan juga masa kanak-kanak, masa remaja, serta dewasa. Ya, Masya Allah. Dan ya, manusia ini, kita ini, ya sampai kapanpun nanti insya Allah otaknya akan terus diisi. Tentu ya sebagai seorang ibu, mengapa ada ungkapan kasih sayang ibu sepanjang masa? Karena Masya Allah ya, seorang ibu itu ya sejak dalam rahim saja anandanya kita sudah mulai mencurahkan kasih sayang. Apalagi pas lahir, mulai anak-anak. Makanya ini enaknya kalau ada seminar online ini ya. Ibu-ibu masih bisa ngurus anak, masih bisa juga dengar seminar. Kayak Miss Reni sambil dengerin seminar gendong anaknya. Itu keren banget, Masya Allah, tabarakallah, kan gitu. Ini nih asiknya Zoom nih kayak gitu. Ya. Dari otak ke badan ada sistem saraf. Ini juga pernah saya kaji ya, dan sering banget saya kaji di dalam seminar-seminar sebelumnya. Nah, sistem saraf manusia ini kerjanya kan kayak kabel listrik. Dia membawa listrik. Listriknya membawa pesan. Dari apa? Dari apa yang ada di otak, dari apa yang diucapkan, dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dari apa yang dihidu, dan dari apa yang dirasakan, dan dari apa yang dikerjakan. Terekam nanti, terekam di otak, ya, terekam di badan, kan gitu. Nah, ibu hamil, kenapa saya katakan ibu hamil sudah mulai ya harus hati-hati? Karena apa yang dilakukan ibu hamil, pesannya akan jalan di sistem saraf dan bisa terekam di otak sang janin. Ya, apa yang dimakan dan diminum ibu itu sudah diyakini dan sudah terbukti banyak buktinya bahwa akan nanti buat si janin lewat mana? Lewat plasenta dan ini dia, umbilikus atau tali pusat. Itu apa yang dimakan dan diminum. Ya, dan yang diucapkan, dilihat, didengar dan dilakukan ibu itu akan ya terekam di otaknya janin. Karena otak janin ini walaupun masih dalam rahim, apalagi kalau sudah ditiupkan ruh, ini sudah bekerja, terjadi sambungan-sambungan. Ya, waktu pertemuan lalu juga saya sudah ceritakan detail ya, saya ulang sedikit ya. Untuk itu mengapa ibu hamil hati-hati bicara, hati-hati melihat, hati-hati mendengar. Ya, ibu hamil kalau bisa ya coba lakukan hal-hal yang lebih banyak manfaatnya. Kalaupun mau nonton sinetron, ibu hamil nonton sinetronnya harus hati-hati ya Bu. Jangan terlalu sering nonton film layangan putus. Nanti anak tak ini ya marah, itu sedih karena kita sedih lihat ya layangan putus. Terus pas lihat tokoh Lydia marah-marah lagi, Dede, nanti anak terekam marah-marahnya. Ibu-ibu senyum-senyum nih Pak, karena nontonannya gitu kan ya. Kalau saya terus nggak mau nonton, saya nggak mau nonton itu. Kenapa? Karena kalau kita memutuskan menonton sesuatu itu berarti kita memang sengaja siap-siap otak kita dimasuki hal-hal yang kita tonton, kita dengar, kita lihat dan kita ucapkan. Saya lebih senang waktu hamil itu ya mengerjakan hal-hal yang pokoknya menjaga pikiran perasaan untuk tidak sedih, tidak marah-marah, tidak. Itu juga kalau kita lagi hamil hati-hati ngomong Bu.
Ibu maki-maki tetangga hitam, anaknya hitam, Bu. itu benar loh ya, walaupun kelihatannya mitos tapi itu benar. Kenapa? Karena lewat sistem saraf ya. Untuk itu buat kita keluarga muslim pada saat kita hamil itu sebaiknya kita baca Quran. Kenapa? Ini loh saraf otak di ini neuron atau sel otaknya janin itu udah tersambung-sambung membentuk memori. Ya kan? Jadi ibu hamil membaca Al-Quran itu sangat penting. Nah, ini yang nanti membuat ya kasih sayang ibu betul-betul turun ke anak dan anak betul-betul merekam kasih sayang ibu jika si ibu melakukan hal-hal kebaikan. Sehingga nanti anaknya pas besar kasih sayangnya tidak sepanjang galah, dia sepanjang jalan. Kalau kita mau siapkan anak kita kasih sayangnya juga sepanjang jalan bukan sepanjang galah, itu mulai dari dalam rahim ini anak sudah harus disetting otaknya. Bahkan si ibu harus sering-sering berulang-ulang katakan, ya Allah, saya menyayangi anakku dalam rahimku ini, ya Allah, gitu. Karena itu terekam nanti. Karena banyak ibu, mohon maaf, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada di sini, ya pas hamil ngeluh, hei, belum besar anak yang pertama ada misalnya adiknya ini bagaimana ini gitu ya. Kalau di daerah-daerah tuh maaf teman-teman yang bukan orang Bugis ya, kita ada logat-logat sedikit ini ya gitu ya, ngeluh dan akhir berniat untuk menggugurkan. Hati-hati, baru niat aja apalagi diucapkan terekam loh bayi. Itu yang bisa mungkin nanti anaknya kasih sayangnya sepanjang galah aja. Kenapa? Dari kecil udah merekam. Merekam kesedihan, merekam kemarahan, merekam itu. Aduh terlanjur Bu Aisyah. Nah kalau gitu, kalau udah terlanjur kita istighfar, banyak istighfar saja. Mohon sama Allah, mohon ampun. Ya, karena ini penting sekali. Supaya apa? Supaya membuat kasih sayang anak sepanjang jalan. Kita kan mau ganti kan, si galah itu diganti mau jalan kan gitu. Tentu harus ada ikhtiarnya kan. Nah, Allah sudah sampaikan pada kita di surat Al-Ahqaf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ini ibu duluan disebut. Urutannya ya, ibu bapaknya. Kemudian dijelaskan lebih dalam lagi. Ya, ibu ini mengandungnya dengan susah payah. Dan melahirkannya dengan susah payah pula. Susah payah loh. Ini Allah yang bilang loh, susah payah. Jadi kita memang ibu, ya kita mengandung susah payah. Bayangkan gimana nggak susah payah 10 bulan, 3 bulan pertama saja mual-mual, muntah-muntah, ya makin lama, makin sudah mau melahirkan susah payah, tidur aja susah, nggak bisa lagi tidur telentang, miring kanan saja sudah susah, miring kiri sudah susah, susah payah. Melahirkan juga susah payah. Memang diharapkan lahir lewat jalan lahir yaitu vagina. Tapi kadang-kadang kontraksi susah maka diinduksi. Ya Allah, ibu-ibu kalau lahir diinduksi itu sakitnya minta ampun. Ya, nggak sanggup juga atau nggak bisa juga keluar sudah diinduksi terpaksalah sesar. Sesar jangan salah, sesar itu sakit. Hanya cuman obat biusnya aja yang menutupi. Dan efek samping orang melahirkan sesar itu lebih tinggi dibanding efek samping orang melahirkan dengan normal. Jadi memang susah payah memang. Ya susah payah. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa ya ini ya dari hasil otak wanita hamil yang sedang diperiksa, oke? Jadi ada namanya nanti mommy brain atau yang disebut juga dengan momnesia. Ya, ini buat ibu-ibu pasti tahu nih. Ya, apa itu Bu Aisyah? Ini istilah untuk kondisi lupa pada ibu yang baru melahirkan. Coba ibu-ibu yang baru melahirkan, sering banyak lupa kan? Coba kita tanya Miss Reni yang sedang gendong anak. Betul Bu? Sering tanya banyak lupa gitu kan? Betul Bu. Ya, nah, ini saya mau cerita nih betapa susah payahnya ibu-ibu lagi hamil dan pasca melahirkan nih. Tapi jangan salah, yang bikin seperti itu supaya ibu-ibu banyak lupa tuh Allah Ta'ala sebetulnya. Nah kita lihat ya. Nah, ini otak ya, ini otak nih dibelahnya dari sini. Jadi sekarang kita lihat dari depan. Di dalamnya itu tadi selain ada neuron tadi, kalau neuron tadi tuh yang sambungan-sambungan berkumpul, nanti kurang lebih begini bentukannya. Ya, otak manusia itu di pinggir-pinggirnya ini ada warna abu-abu. Makanya ini disebut gray matter.
Di tengahnya warna putih ini. Ya. Ini ibu hamil dan ibu baru melahirkan atau ibu habis melahirkan itu ya, lapisan luar ini yang warnanya abu-abu, yang aslinya tugasnya adalah membantu mengontrol gerakan otot, membantu ingatan dan membantu emosi ya, dan mengambil keputusan, ini menurun atau berkurang pada ibu hamil, apalagi ibu baru melahirkan. Makanya ibu hamil ya, gerakan kontrol gerakan ototnya ini kan tidak bisa selincah dulu ya, ingatannya nggak ya, agak-agak berkurang kan ya, terus mengambil keputusannya nggak bisa cepat. Habis melahirkan juga begitu. Ya. Nah, otak ibu yang secara aktif memangkas bagian abu-abu, jadi bagian abu-abunya kan menipis tuh tadi, akan menyebabkan ibu sering mengalami perubahan suasana perasaannya dan menjadi pelupa. Ya. Nah, itu tadi. Karena ini tadi abu-abunya udah mulai terkikis. Malah banyak putih. Nah, namun otak ibu yang secara aktif memangkas bagian abu-abu tersebut akan memberi jalan bagi koneksi sinaptik yang putih-putih ini nih, yang baru ini, untuk apa sih? Melindungi dan merawat bayinya. Jadi otak ibu itu memang Allah Ta'ala buat supaya jangan terlalu banyak mikirkan hal yang lain. Lupakan saja urusan-urusan lain. Fokus untuk melindungi dan merawat bayi. Itu maksudnya Allah. Nah ini. Untuk itu kalau ada ibu setelah melahirkan anak kemudian memutuskan untuk kerja dari rumah, itu keren banget. Itu Allah Ta'ala itu memberikan ya, menaikkan derajat untuk ibu-ibu memutuskan. Bukan tidak boleh kerja ibu-ibu, tapi kata ibu, lebih baik saya dari rumah deh. Kan sekarang gampang kerja dari rumah. Ya, ada online-nya, kita bisa jualan berdagang dari rumah, bisa ngajar dari rumah. Itu keren banget. Dan Rasulullah SAW ya mengatakan, berjanji akan bersama ibu-ibu yang mengambil keputusan ya bekerja dari rumah ya bersama Rasulullah di surga. Bayangkan. Ya, Ibu Aisyah, tapi saya terpaksa masih harus kerja di luar. Tak mengapa juga, yang penting atas izin suami. Namun sebisanya nikmati masa-masa kita cuti melahirkan. Bahkan sebetulnya cuti melahirkan untuk di Indonesia sangat kurang untuk 3 bulan itu. Negara-negara yang sudah berkembang di luar negeri ya, itu cuti untuk ibu baru melahirkan yang kerjanya di kantoran itu 2 tahun. Apalagi sekarang pakai pandemi udah pakai Zoom, jadi boleh kerja dari rumah dan itu sudah dihitung kerja. Itu asik banget. Insya Allah ya, kita doakan negara kita satu saat begitu. Tapi kalau belum sempat begitu dan ibu-ibu memutuskan untuk saya kerja dari rumah saja, apa saja. Karena ya rezeki itu Allah ya menjamin. Dan juga sebetulnya yang menjemput nafkah bukan perempuan, laki-laki itu. Itu sangat tegas itu dalam Al-Quran, laki-laki. Perempuan hanya bantu saja bekerja. Ya, tapi laki-laki yang harus menjemput nafkahnya. Oke? Nah, ini yang saya mau bilang. Kenapa? Karena memang otaknya secara alamiah nggak bisa mikir-mikir yang lain. Untuk itu ibu-ibu sebetulnya perempuan paling cocok itu bekerja walaupun tidak hamil atau bukan pasca kehamilan. Itu ada 2 sebetulnya pekerjaan yang paling cocok untuk perempuan. Bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Itu paling cocok. Dan bidang kewanitaan lainnya. Gitu. Ya, karena memang otaknya disetting Allah begitu. Ya. Otak ibu menjadi lebih protektif. Selama kehamilan sebagian otak ibu mengatur ulang dirinya sendiri. Bayangin otak aja bisa mengatur ulang dirinya sendiri. Atas perintah Allah Ta'ala. Untuk apa? Mendeteksi bahaya. Kewaspadaan kuat terhadap ancaman, ya, apalagi trimester 2 dan 3 itu, ibu itu jaga-jaga dirinya ya. Kemudian membangun sinaps baru untuk beradaptasi menjadi ibu yang melindungi anak-anaknya. Artinya apa kaitannya tadi dengan masalah ibu dan anak tadi? Ya. Anak kita, terutama anak perempuan, ya, memang mungkin waktu dia jadi anak-anak nampaknya kasih sayang kepada ibunya ya tidak seperti ibu menyayangi dia. Tapi anak perempuan kita ini nanti dipersiapkan Allah nanti pas jadi ibu, otaknya ini ya
akan langsung untuk siap-siap memberikan kasih sayang buat anaknya lagi. Kan gitu. Anak perempuan saya yang bungsu perempuan, dia bilang gini sama saya. Ini sebagai ilustrasi ya. Ibu-ibu, apa saya bisa jadi ibu yang baik ya kayak ibu? Bisa nak insya Allah. Kok ibu yakin banget? Karena otaknya perempuan ini sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Dan pada saat ya hamil itu sudah berubah nak. Sehingga kamu akan fokus pada anakmu. Oh gitu ya Bu? Iya. Jadi nggak usah juga dipikirin sekarang, nggak usah, tenang-tenang aja, nikmati aja masa gadismu nak, nikmati masa mudamu. Nanti satu saat ya, jangankan gitu, waktu ijab kabul saja seorang perempuan mendengarkan suaminya mengatakan saya terima nikahnya fulanah binti fulan, itu otaknya itu mengatur ulang sendiri itu sebagai istri. Kemudian juga sewaktu mulai terjadi ya konsepsi persalinan atau terjadi pertemuan telur ibu dengan sperma seorang suami, kemudian menjadi zigot, otak mulai mengatur diri lagi ya atas perintah Allah. Jadi memang disiapkan, otak ini nggak cuma monoton seperti itu, disiapkan. Inilah nanti kembali kasih sayang si anak kita yang sudah besar ini untuk anaknya lagi, jadi untuk turunan kita kan gitu. Ya. Oke, bukan anak tidak peduli sama ibunya, karena memang disiapkan untuk peduli pada anaknya lagi. Kan gitu. Ya. Nah. Perubahan otak pada ibu itu tidak akan hilang. Meski si kecil sudah tidak bayi lagi, perubahan pada otak ibu ini tidak akan menghilang begitu saja. Beberapa penelitian menemukan bahwa setelah 2 tahun pasca persalinan, para ibu tidak mendapatkan kembali materi abu-abu yang hilang selama kehamilan. Ya, itulah makanya mengapa kalaupun ibu mau bekerja pasca persalinan, yang fokus pada yang kaitannya sama kewanitaan. Ya, jangan kerja yang sangat bertentangan, ya, sangat bertentangan dengan kewanitaan, apalagi anaknya masih kecil. Ya, nah. Jadi otak ibu tuh lebih berempati. Jadi kalau ini otak, ya otak kita nih, ya terutama otak ibu, sebuah penelitian menemukan bahwa semua pemangkasan sinaptik dan pembangunan saraf yang secara mendasar mengubah struktur fisik otak ibu memiliki tujuan penting. Jadi neuron yang di otak ibu ini, ya, yang di dalam otak ini kan ada sambungan gini nih Bu. Nanti ada yang dipangkas-pangkas oleh Allah untuk ibu ya punya struktur fisik otak agak berubah sedikit dibanding waktu masa gadis. Dengan tujuannya apa? Satu, untuk membangun empati. Ya, ibu sigap menanggapi isyarat bayi seperti menangis, meringkuk, tidur, lapar, haus dan sebagainya. Itu sudah dibuat demikian oleh Allah. Seorang ibu ini. Ya. Bahkan ya ibu menjalin ikatan dengan bayinya yang sangat luar biasa. Banyak juga tuh waktu gadis ibu-ibu merasa gimana ya kalau aku punya anak ya, aku nggak senang sama anak-anak waktu dia gadis. Tapi setelah dinyatakan hamil ini berubah ini ikatannya atau ya sambungan otaknya berubah. Malah jadi sangat sayang banget gitu. Ya. Kadang-kadang kita keluarga langsung katanya dulu tidak suka anak-anak, sekarang dek anaknya 5 Mi, katanya gitu ya. Saya awalnya nggak senang anak-anak, lama-lama kok anaknya jadi banyak kan gitu. Karena memang secara ya otak sudah dipersiapkan untuk ya menyayangi anak, seperti itu. Ya, perempuan-perempuan yang tadinya tomboy sekalipun pas dia punya anak, dia sayang, dia punya jalinan ikatan dengan baik. Karena ini otaknya diatur sedemikian rupa oleh Allah. Dan sikap protektif, ya, empati dan hiperfokus pada anak. Dan ini ya menetap, sehingga ya sampai pun jadi nenek kita menetap. Ya, kasih sayang kita terhadap anak ya, dan ini juga nanti akan pada cucu. Itulah dikatakan kasih sayang ibu sepanjang masa. Ya. Karena dia menetap. Dia tetap akan sayang sama anaknya, dia akan sayang juga sama cucunya. Kalau nanti cucu punya cicit akan kalau masih panjang umurnya sayang sama cicitnya gitu.
Ya, si anak juga begitu, anak perempuan kita nanti nih, dia punya anak, dia sayang. Kalau nanti dia punya cucu, ya tuh cicit saya udah sayang terus gitu. Ini yang disebut kasih sayang ibu sepanjang masa. Ya, sampai sini sepakat dulu ya. Boleh ungkapan tadi dirubah ya. Kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang jalan ya. Oke. Tapi ada ya anak-anak yang membangkang sama ibunya, itu mas cuma satu dua lah, nggak banyak itu. Itu mungkin dari awalnya settingan otaknya mungkin terlalu merekam kesedihan ibunya, kemarahan ibunya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, insya Allah kita ke depannya karena kita banyak belajar, maka kita akan jauh lebih baik menjadi ibu. Sehingga anak kita, walaupun kita sudah tua, dia tetap sayang sama kita. Hanya kan karena dia punya fokus anak lagi, kan harus berbagi kasih sayangnya. Jadi kalau kita nanti kalau sudah jadi ibu, sudah tua jadi ibu, sudah jadi nenek, ya harus tahu diri juga. Nggak usah juga minta anak-anak fokus ya kasih sayang sama kita. Kan mereka sudah punya keluarga juga kan gitu. Oke? King's College London, saya juga berkali-kali cerita tentang penelitian King's College London, itu melakukan penelitian kenapa ibu-ibu ini sangat peduli sama anak, karena Allah juga kasih ya perangkat pada otak wanita ada yang berbeda pada pria. Apa itu? Lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa. Ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Saya sering sekali di seminar-seminar cerita tentang ini. Ini otak bagian kanan, ini otak bagian kiri. Ya, ini kanan, ini kiri. Ini ada yang beda apa? Laki-laki kita lihat cuma di bagian kiri saja warna orange ini. Perempuan orange kiri dan kanan. Apa itu Bu Aisyah? Ini lokasi bahasa dan bicara. Laki-laki cuma di otak kiri, perempuan kiri kanan. Ini yang mendasari perempuan lebih banyak bicara. Perempuan lebih pandai bicara. Dan perempuan bisa bicara ya sambil bekerja bisa bicara. Nah, ini dia. Ya, terasa ya Bu ya? Nah, ini. Karena laki-laki cuma di otak kiri ngomongnya, jadi pria dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata. 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal. 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh atau body movement-nya. Kalau dijumlahkan rata-rata 7.000. Perempuan ini rata-rata 20.000. Kata-katanya aja banyak, 6.000 sampai 8.000. Vokalnya banyak, 2.000 sampai 3.000. Gerakan tubuhnya 8.000 sampai 10.000. Inilah yang membuat ya ibu-ibu perempuan ya bisa membimbing anaknya, bisa mengarahkan anaknya, bisa ngajarin anaknya. Bahkan juga masih bisa mengajar ke masyarakat. Buat ibu-ibu misalnya perempuan-perempuan yang bekerja menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pendakwah, bisa karena cukup 20.000 itu. Bisa juga mengurus suami, bisa. Karena tadi 20.000 cuman bukan kata-kata termasuk gerakan. Inilah lagi yang memang Allah kasih otaknya perempuan untuk menyayangi turunannya. Bahkan diajarkan matematika, diajarkan membaca, diajarkan ngaji. Apalagi pandemi kemarin ini kita semua yang ngajar langsung orang tuanya. Ya. Dan itu cukup loh, cukup ibu-ibu tuh dengan 20.000 kata cukup bisa. Itu kalau saya heran kalau ada ibu-ibu waktu pandemi kemarin sekolahnya online, sekolah di rumah, ibu-ibunya ngeluh. Kenapa sih harus saya? Harusnya kan gurunya. Ibu ya ibu sudah dikasih onderdil di otaknya untuk bisa ya ngajar anak. Malah kalau ibu serahkan sama guru semua, nanti yang banyak pahalanya gurunya. Sayang Bu. Dan jangan salah, anak merekam apa yang diajarkan ibunya. Ini lagi yang akan menambahkan kasih sayang anak kepada ibunya. Kalau apa-apa ibunya nggak mau ngajar, ibunya nggak mau ngajar, serahkan ke gurunya, maka jangan heran kalau anak sayang sama gurunya. Lebih sayang dengan gurunya. Ya. Karena kasih sayang anak sepanjang galah itu karena proses tadi. Waktu di dalam rahim, apa yang ibu lakukan sampai terekam di otaknya. Waktu anak-anak kecil dan remaja, apa yang ibu lakukan sama anak. Kalau ibu marah terus, jengkel, itu terekam di otak anak. Makanya dia langsung ya bisa sepanjang galah juga. Tapi kalau kita mendampinginya dengan kesabaran, ketulusan, ya ini nanti yang direkam oleh anak betapa sayangnya.
Dan anak jangan salah loh, dia cerita-cerita sama teman-temannya. Kalau ibuku tuh begini loh. Kalau ibuku tuh sabar banget, ibuku tuh baik banget. Tapi anak yang ibunya marah-marah melulu, maka anak akan bilang sama temennya ya, atau lapor sama gurunya, ibuku tuh nggak tahu diri bu, ibuku tuh marah saja terus kerjaannya. Nah, itu. Jadi kan dia sedih ya. Nah, kemudian Allah kasih apa lagi di otak pada perempuan? Ini otak kalau dibelah, ini ada namanya tengah corpus callosum, ini namanya corpus callosum. Perempuan Allah buat corpus callosumnya lebih tebal dari laki-laki. Sehingga ya sambungan otak kiri kanannya lebih tebal. Untuk apa sih Bu Aisyah perempuan otak tengahnya ini lebih tebal? Ini nanti yang membuat, ini corpus callosum ya, ini persis di tengah nih. Laki-laki ada corpus callosumnya, perempuan ada, tapi perempuan lebih tebal. Ya. Karena lebih tebal maka otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Karena corpus callosum itu tempat sambungannya otak kiri kanan. Karena lebih banyak itulah ya, maka wanita atau perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Artinya kita sanggup, Bu. Ya, tadi saya ini Miss Reni maaf ya karena Miss Reni pas banget di depan saya. Masya Allah. Jadi saya kasih contoh, jadikan contoh. Ya, sambil gendong anak masih juga bisa ikut Zoom, barangkali kakinya masih juga bisa kerja itu sambil ngepel-ngepel di bawah. Itu perempuan. Perempuan banget. Ini itu karunia Allah. Terima dengan senang, ya Allah terima kasih otak tengahku tebal sehingga bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Terima kasih ya Allah. Tapi banyak perempuan sudah dikasih karunia ini, corpus callosum tebal, mengeluh aja kerjanya. Kenapa sih apa-apa saya, ya, yang masak saya, ngurus anak saya juga yang ini saya. Karena mengeluh itulah jadi berat pekerjaan. Terima kasih ya Allah engkau berikan saya. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena dulu saya ngeluh dulu sebelum tahu bahwa otak manusia itu corpus callosumnya untuk perempuan lebih tebal. Itu saya baru tahu kok. Kenapa? Penelitian Dr. Roger Grosky bahwa corpus callosum perempuan lebih tebal itu baru ada 2006. Saya nikah 92. Jadi ibu sejak 93. Sudah bisa, udah jago memang ya kerja 1, kerja 2, kerja 3. Tapi karena lihat suami duduk depan televisi aja, bapak-bapak kan gitu. Kalau sudah pulang rumah duduk depan TV aja. Itu bukan berarti laki-laki malas, tidak. Laki-laki sedang memikirkan besok kerja apa, besok harus bagaimana. Cuman Pak, ibu-ibu ini karena nggak ngerti otak ini, ya dia sudah sering membanding-bandingkan dengan dirinya. Kenapa saya yang kerja? Kenapa saya yang harus masak juga? Kenapa saya harus gendong anak? Itu bapak-bapak cuma nonton televisi saja gitu. Atau kalau zamannya gadget cuma pegang gadget saja. Padahal ini memang kita diberikan Allah corpus callosum tebal. Saya dulu begitu. Baru tahu 2006. Ya, maka saya beristighfar dan minta maaf sama suami. Maaf ya ayah, saya suka cemburu. Ya. Dengan menerima dan tahu, ya maka sekarang mulai 2006 sampai sekarang karena sudah tahu corpus callosum Allah kasih tebal, maka saya dengan senang kerja tuh, ya dengan senang ya multitasking tuh senang banget dan tidak mengeluh lagi dan betul, ya kesuksesan terus bertambah. Jadi berbahagialah perempuan yang punya otak tengahnya tebal, ya. Karena memang ada pembagian tugas. Bapak-bapak itu corpus callosumnya tipis supaya konsentrasi dalam ya mengerjakan sesuatu dan mencari nafkah. Itu memang laki-laki dibuat seperti itu. Ya. Baik. Nah, kemudian di dalam otak ada namanya kelenjar pituitary, hormon cinta, hormon kasih sayang dan hormon bahagia. Ibu-ibu sering keluar hormon kasih sayangnya. Kenapa? Karena ibu-ibu sering dalam hatinya ngomong, ya Allah, ya saya semakin sayang pada anakku, ya Allah. Saya semakin sayang sama suamiku, ya Allah. Itu ibu-ibu tuh. Ya. Sambil masak aja, ya tangannya masak, mulutnya juga ngomong. Ya Allah, ya saya semakin sayang sama anakku gitu. Nah, omongan-omongan itulah yang membuat hormon cinta, hormon kasih sayang, hormon bahagia yang ada di otak pituitary ini keluar, Bu. Masuk pembuluh darah, masuk jantung.
Si ibu nanti jantungnya enak perasaannya. Ya. Jadi kalau ibu lagi kesel, marah sama suami, sama anak, coba ya ibu segera istighfar, astagfirullahaladzim. Terus baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gitu Bu. Ya. Terus bicarakan pakai bahasa kita. Saya menyayangi anak-anakku ya Allah. Kan tadi kita sudah belajar ya, sistem saraf ini kayak kabel listrik. Apa yang diucapkan jalan. Nah, ucapan-ucapan seperti ini akan jalan di badan. Sehingga tadi hormon kasih sayang di otak kita ini di kelenjar pituitari jalan, Bu. Masuk jantung, nanti jantung memompa ke seluruh tubuh. Makanya badan ini semangat lagi. Ya, kemudian ya bisa banyak kerja lagi dan penuh kasih sayang. Ngomongnya jadi lebih baik lagi, tatapan matanya penuh kasih sayang. Itulah. Dan ibu-ibu gampang ngomong kayak gini. Kenapa? Orang kalimatnya banyak, 20.000 kata. Bapak-bapak yang jarang ngomong kayak gini. Karena bapak-bapak ngomongnya sedikit, cuma 7.000. Bu, kalau suami ibu tidak pernah atau jarang bilang saya cinta padamu atau I love you, ya ibu maklumin aja ya Bu. Karena bapak-bapak jarang ngomong kayak gitu karena kata-katanya cuma sedikit. Ya kan? Tapi ibu kan yang sering kan, ya saya sayang sama kamu gitu kan. I love you dad gitu kan. Abi ya I love you kan gitu. Itu nggak apa-apa ibu-ibu. Supaya tadi hormon kasih sayangnya keluar di otak ibu-ibu. Inilah makanya mengapa perempuan tuh penuh kasih sayang. Karena perempuan ngomongnya banyak. Jadi itu diulang-ulang ucapannya. Jadi pesan yang jalan ke sistem saraf terhadap apa yang diomongin ibu, diucapkan, dilihat, didengar, dikerjakan. Itulah perempuan penuh kasih sayang. Oke? Nah, Bu Aisyah, kalau ya kita misalnya nih kesel atau marah, jengkel, apakah tetap jalan di sistem saraf ini? Iya, jalan. Misalnya ya, saya takut, saya marah, saya khawatir, iya jalan. Terus apa yang terjadi di badan kita? Yang terjadi adalah ya kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal ini yang isinya hormon stres keluar. Keluar, Bu. Jadi kalau ibu sering ngeluh, maka tambah stres ibu. Ibu sering ya takut, ya terlalu lama khawatir, terlalu lama marah, terlalu lama sedih, maka hormon stres yang namanya adrenalin, kortisol, norepinefrin itu keluar nanti dari kelenjar adrenal, masuk ke lambung, ya, masuk pembuluh darah, masuk ke jantung. Makanya ibu deg-degannya tuh kayak ya kayak dihantam palu-palu Bu itu perasaannya. Karena kita sendiri yang setting ini. Ini juga kalau kita nonton hal-hal yang menyedihkan, itu yang saya bilang kalau pilih tontonan yang baik-baik Bu. Karena berpengaruh sama kita. Ya, badan ini, aduh, ya rasanya langsung nggak enak badan padahal gara-gara tontonan loh. Ya. Oke. Kemudian kita sudah belajar tentang badan kita ya. Sekarang saya mau ajak ibu-ibu belajar tentang yang namanya badan bioplasmik. Ya, apa itu Bu Aisyah? Nih. Jadi tubuh manusia selain ya badannya ada ya tubuh seluler seperti ini, kan ibu juga sering belajar ya biologi, IPA. Buat orang tua ayah bunda yang dokter kah atau perawat kah, dokter gigi kah atau bidan, ini kan juga belajar anatomi tentang ini ya. Nah, namun sebetulnya sesungguhnya tubuh manusia ada satu lagi, apa itu? Namanya badan bioplasmik. Wih, apa itu Bu Aisyah? Ini juga saya sering sosialisasikan ya di seminar-seminar ya. Jadi tubuh manusia ini secara holistik selain ada badan kasar seperti ini, badan seluler ya, itu ada gelombang elektromagnetik yang keluar dari badannya. Lewat mana? Lewat ini, bulatan-bulatan namanya pembuluh meridian. Ada di mana pembuluh meridian ini? Ada di bawah kulit. Dia bentuknya lubang-lubang dan ini berputar Bu, berputar dia. Berputar. Ya, berputar. Oke. Berputarnya kemana? Berlawanan arah jarum jam. Jadi berputar ke kiri kayak orang tawaf. Nah, karena dia berputar, maka ya cahaya atau gelombang elektromagnetik yang diproduksi oleh sel ya itu keluar membentuk vibrasi.
Kok kayak gadget Bu Aisyah? Iya memang tubuh kita itu gadget alam semesta. Dulu gadget waktu pertama ditemukan oleh perusahaan yang namanya Motorola, ya, itu terinspirasi dari kerja tubuh manusia. Makanya disebut telepon seluler, telepon genggam, ya, menggunakan gelombang bioplasmik. Nah ini. Dari mana Bu Isa gelombang ini? Dari sel tubuh ini. Di mana produksinya ini yang biru-biru? Ini namanya mitokondria. Jadi tubuh manusia ini ya, tubuh manusia ya, itu ada selnya tadi, mitokondria tadi ya. Dan mitokondria itu tadi yang membuat tubuh ada energi, baik energi dari badan maupun tadi energi gelombang. Penelitian terakhir mengatakan bahwa tubuh manusia ini 75% ya dari ibunya. Ya. Dan 25% dari ayahnya. Yang mananya sih Bu Aisyah? Ya. Ini. Yang biru-biru ini yang ada di tubuh manusia itu dari ibu, bukan dari ayah. Mitokondria ini yang menghasilkan energi itu dari ibu, dari sel telur ibu, bukan sel sperma ayah. Saya Aisyah Dahlan, ya, mitokondria saya dari ibu saya yang namanya Hermina Ishak. Kalau nama saya pakai ayah saya Dahlan, dari Dahlan Hussein. Ya. Itulah ya di dalam tubuh manusia itu ya ada 75% dari ibu, 25% dari ayah. Sel-selnya ya, sel-selnya. Sel-selnya. Anak saya, Mas Lanang, Priyo, Kakung, Jaler, Ragil yang 5 anak itu, dia 75% badan mereka itu dari saya ibunya Aisyah ini. Tapi nama mereka menyandang nama ayah. Ya, itu. Artinya apa? Artinya ya, karena mitokondria ini adalah tempat untuk memproses energi, maka kalau ibunya semangat, anak ikut semangat. Jadi kalau kita mau anak tak semangat nih, kalau orang Bugis ngomong gitu ya, maka ayo ibu semangat. Karena itu ketularannya dari ibu, bukan dari ayah. Dari ibu. Oke? Inilah salah satunya terkuak tabir mengapa ya Rasulullah SAW meminta pada anak atau seorang laki-laki ya. Jadi dari Abu Hurairah beliau berkata, datang kepada Rasulullah seorang laki-laki kemudian berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak atas perawatanku? Rasulullah bersabda, ibumu. Laki tanya, kemudian ibumu. Kemudian tanya lagi ibumu. Baru kemudian ayahmu. Jadi 3 kali ibu. Karena 75% dengan 25% kan 3 kali kan. Lagi terungkap dia. 3 kali ibumu. Ya. Jadi misalnya Pak Hardi itu 75% ya mitokondrianya dari ibu. Ya, bukan dari ayah. Nanti anak-anaknya Pak Hardi mitokondrianya dari istrinya Pak Hardi gitu. Bukan dari si ayahnya. Kenapa begitu, boys? Iya, ya, ini luar biasa. Hukum Islam nanti kita langsung mendatangkan satu makna yang luar biasa bahwa itu makanya kenapa ibu tuh harus nomor satu. Dan ibunya laki-laki nomor 1. Ibunya si suami nomor 1 jadinya. Gitu. Ya. Jadi tubuh manusia ini karena 75% dari ibunya, kemudian inilah tadi sel ini. Nah, mitokondria ini bukan hanya sekedar semangat yang ada di badan seluler, termasuk gelombangnya. Jadi gelombang anak itu nanti sama dengan gelombang ibunya. Ya, mitokondria anak-anak dari ibunya. Seorang istri menurunkan mitokondria kepada anak-anaknya. Ya. Mitokondria suami atau anak laki-laki itu dari ibunya. Jadi kalau kita bikin ini begini, jalur mitokondria nih gini. Ya. Ini kalau ini suami istri misalnya ya. Mohon maaf Pak Hardi ini pakai namanya nih. Karena pas banget di depan saya juga. Misalnya Pak Hardi dengan istri ya. Nah, misalnya anaknya Bapak berapa sih Pak? Ini punten dikasih gambaran 2. Oh, benar 2 ya? Betul. Anaknya 2, betul Pak? Oh, pas banget ini ya. Nah,
Anaknya Pak Hardi, mitokondrianya itu dari istri tak. Ya. Nah, istri dapat mitokondria dari ibunya. Oke. Kemudian anak-anak ini dapat mitokondria dari si istri ini. Oke. Jadi semangatnya si istri ini ya itu terpengaruh oleh semangat ibunya tuh. Oke. Dan semangat si anak-anak ini terpengaruh oleh ibunya ini. Jadi saya kalau tanya sama orang-orang, Bu Aisyah gimana caranya untuk menyemangati anak belajar, menyemangati anak, ya pokoknya menyemangati anak. Ibu bikin dirinya ibu semangat. Aduh Bu Aisyah saya lagi sedang tidak semangat. Kalau gitu segera tidur, istirahat supaya pas bangun semangat lagi. Gitu. Karena memang anak ini yang pengaruhi kita, Bu. Oke? Mitokondrianya suami ini atau Pak Hardi ini itu dari siapa? Dari ibunya Pak Hardi. Pak Hardi Tabe, masih ada ibu tak? Boleh kita dialog dulu sebentar. Bu Indri, saya izin dialog sama Pak Hardi dulu ya. Karena sebagai contoh ini, kalau boleh host bukakan mic-nya ya. Nah, Alhamdulillah masih ada Ibu Dokter. Masih ada ya? Alhamdulillah. Masya Allah, itu jimat tak itu ya. Jadi Pak Hardi mitokondrianya dari ibu. Ya, semakin ibu walaupun sudah usia tua semakin semangat, Pak Hardi semakin semangat. Dan bukan hanya semangat yang menular apa? Sinyal gelombang tadi gelombang bioplasmik itu kan produksinya dari mitokondria. Artinya 2 anak tak Pak Hardi itu sinyalnya sama dengan ibunya istri. Maka kalau istri tak mendoakan anak tak itu power banget. Tapi Pak Hardi karena mitokondrianya dari ibu, maka untung ibunya masih ada, maka kalau ibu tak mendoakan itu luar biasa. Luar biasa. Itulah mengapa seorang istri yang masih ibu mertuanya masih ada ini harus hormat. Agar si ibu mertua mendoakan si suami. Karena ini kaitannya langsung ini, ibu ke suami. Oke, paham sampai sini ya? Jadi buat ibu-ibu yang masih punya mertua, aduh tolong disayang itu ya. Walaupun tidak cocok, tapi tolong hormati. Mungkin tidak cocok ya karena perbedaan usia dan sebagainya, perbedaan watak, tapi tolong dihormati. Ya. Kemudian soal ayah, ini jalur nasab nama. Ya, memang mitokondria dari istrinya Pak Hardi, dari ibunya. Tapi nama istrinya Pak Hardi itu kan tentu dari siapa? Dari ayahnya bukan? Ya, Pak Hardi memang energinya dari ibu, tapi nasab nama dari ayah kan? Istri Pak Hardi juga nasab nama dari ayah kan? Sama seperti saya, nasab nama saya dari ayah saya. Ya, Pak Hardi juga nasab namanya dari ayah. Dan anak-anaknya Pak Hardi nasab namanya dari Pak Hardi. Inilah ya yang disebut keadilan dalam hukum Islam. Anak-anak harus disebut nama bapaknya, tapi gelombang energinya dari ibunya. Nah ini. Ibu kan kalau ngedoain anak, dahsyat doanya ibu karena sinyalnya ibu itu sama dengan sinyal anak atau sinyal anak sama dengan ibu. Tapi harus sebut nama bapaknya. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku, Fulan bin Fulan. Nah, sebut nama bapaknya. Karena nasab nama dari bapak, tapi sinyal dari ibu. Ya, ini kenapa itu tadi kasih sayang ibu itu luar biasa nanti. Ya, luar biasa. Nanti anaknya Pak Hardi punya anak perempuan tidak? Punya Ibu. Berapa anak perempuan tak? Anak kedua. Nah, anak pertama laki-laki kan? Benar Ibu. Oh, kok pas banget ini ya laki perempuan. Nanti anak perempuan Pak Hardi kalau dia menikah punya anak itu mitokondrianya turun ke cucu-cucunya Pak Hardi. Yang anak perempuan. Tapi yang anak laki-laki berhenti. Sudah berhenti. Tidak ke, kalau dia punya anak, mitokondria si anak laki-laki itu dari istrinya. Dia berhenti. Tapi nasab nama yang tidak berhenti. Tetap pakai namanya si anak laki-laki ini. Inilah keseimbangan namanya.
Itulah maka karena pada anak laki-laki berhenti mitokondrianya menurunkan ke anaknya, inilah harus dihormati laki-laki ini dan dihormati ibunya karena baru sampai di sini, hanya sampai di sini. Tapi nama ya ini bisa terus turun. Kayak saya misalnya Aisyah binti Dahlan. Anak saya udah nggak bisa pakai menyandang Dahlan, dia harus pakai nama ayahnya Sismadi, gitu. Ya, sampai sini ya. Ini penting loh jalur-jalur kayak gini karena jarang diomongin ya secara ilmiahnya. Oke? Nah, jadi ayah ini ya terkadang ayah kita ini masih terus juga punya nasab nama ke cucu-cucunya kan gitu. Misalnya saya Aisyah Dahlan Husein itu nama kakek saya. Saya udah berhenti nama saya, nggak bisa lagi nama Dahlan. Tapi kalau adik saya yang laki-laki namanya Adli Pasha Dahlan, dia punya anak masih bisa menyandang nama Dahlan ke dia, gitu. Nama kakeknya. Itu ya, demikian rupa Allah atur yang namanya nasab nama, jalur nasab nama. Tapi perempuan Allah berikan jalur namanya mitokondria. Ya. Nah, oke. Jadi mitokondria itu apa sih Bu Aisyah? Organel cinta seorang ibu. Bentuk mitokondria kayak gini. Di dalamnya ini diproses karbohidrat, metabolisme karbohidrat. Di mana karbohidrat yang di dalam tubuh kita diproses di mitokondria yang menjadi energi. Energi gerak dan juga energi vibrasi gelombang. Itulah ibu-ibu tolong kalau diet ya, tolong ya. Tidak pantang nasi, jangan pantang nasi. Nasi itu sumber karbohidrat yang paling cepat bisa diproses. Tapi kalau diatur nasi, oke. Karena kapan diet tidak mau makan nasi sama sekali, nggak ada energi, tidak bisa juga semangat Ki, dan juga nanti ya gelombang vibrasi sinyal doanya melemah. Bu Isa kalau ganti nasi dengan karbohidrat lain, kentang, ya, singkong, boleh. Karena dia karbohidrat, dia juga diproses di mitokondria. Tapi memang beras itu paling gampang, paling cepat. Ya tinggal nanti berasnya ibu mau ganti ke beras merah, itu lebih baik lagi. Beras hitam silakan. Tapi beras ya itu membuat energi di mitokondria gampang dipecah-pecahkan. Ya. Itulah mengapa masyarakat atau bangsa yang makanan pokoknya beras itu doanya kenceng Bu. Ya. Apalagi Bu Aisyah kalau gandum bisa nggak gandum? Gandum bisa aja. Cuman dibanding beras lebih gampang diproses. Itu aja. Ya, jadi saya kalau ada diet yang bilang pantang nasi, saya sering pelan-pelan nasihati untuk tidak boleh pantang nasi. Ya, oke? Apalagi kita orang Bugis, orang Rapang, orang Sidrap itu lumbungnya beras. Aduh, bahaya kalau sampai orang-orang nggak makan beras ya. Bagaimana Bu Salma? Kalau orang nggak makan beras, mati nih petani ya, nggak ada yang makan beras kan nanti kan gitu ya. Nah, Masya Allah ya. Nah, jadi tanpa kehadiran mitokondria hidup menjadi hampa. Ini sudah diteliti oleh ilmuwan. Ya. Tidak ada kuasa untuk menggelorakan semangat. Ini pentingnya mitokondria. Ya. Dan itu tadi mitokondria ini ya sumber untuk membentuk sinyal. Untuk apa sinyal ini Bu Aisyah? Sinyal inilah yang membawa pesan doa. Sinyal ini yang membawa pesan niat. Sinyal ini juga yang membawa pesan pikiran dan perasaan. Ya. Nah ini jadi Bu Indri kan kita sama-sama perempuan ya, ini enak nih Masya Allah kita punya sinyal Bu yang kuat banget bisa membawa doa. Untuk itu ya kalau kita berdoa ya memberikan cinta pada anak dan suami, inilah nanti cintanya pergi. Dan sinyal ini selain membroadcast doa kita, membroadcast pikiran perasaan, sinyal ini juga ada magnetnya, makanya disebut gelombang elektromagnet. Maka cinta itu akan datang lagi. Kita sudah broadcast cinta kepada anak akan memberikan cinta lagi. Itulah tadi saya bilang, hati-hati ngomong sekarang. Kalau kita bilang bahwa kasih anak sepanjang galah, nanti betul-betul nanti yang datang cuma sepanjang galah. Ya. Tadi
Itu yang bikin judul keren banget tuh Pak Hardi. Sengaja dibikin titik-titik sepanjangnya. Wah, saya senang banget dapat judul ini. Saatnya kita rubah ungkapan ini kan gitu ya. Ini dia. Jadi sepanjang jalan. Karena nih apa yang diucapkan akan ditarik soalnya. Ya. Nah, terus kalau kita doa, makanya doa ini yang nanti akan terbroadcast ke alam semesta. Dan kalau kita mau mendoakan anak kita, sebutlah nama anaknya dan sebut nama ayahnya agar sinyal ini betul-betul menuju orang yang didoakan. Itulah kenapa ayah harus disebut juga namanya. Oke? Dan kalaupun kita tidak mendoakan anak atau tidak mendoakan suami, kita mendoakan untuk kesehatan kita, ya Allah saya mohon sehat walafiat. Ini doa yang sehat walafiat itu akan jalan ke alam semesta dan sinyal ini menarik. Menarik apa? Isi doa terus. Makanya doanya terkabul. Ya, terkabul gitu doanya. Termasuk doa ya Allah, lapangkan rezekiku ya Allah. Itu makanya nanti doanya terkabul, Bu. Tapi kok nggak persis seperti apa yang saya omongkan ya Bu Aisyah? Memang begitu. Ada 3 konsep kabul doa dalam Islam. 1, persis apa yang diucapkan. 2, ditunda dulu karena Allah Ta'ala tahu kapan cocoknya doa itu dikabulkan. 3, digantikan jauh lebih baik lagi. Karena manusia nggak ngerti mana yang lebih baik untuk dia. Hanya Allah yang tahu. Jadi doa itu semua terkabul sebetulnya. Tapi 3 konsep tadi. Ya. Kemudian ibu dan anak apa yang terjadi? Sinyal vibrasi anak dan ibu bagaikan satu provider. Sehingga sangat memudahkan koneksi dan sangat kuat koneksinya. Inilah kenapa doa ibu ya sangat luar biasa terhadap anak. Dan bukan hanya doa, omongan juga ibu. Ucapan ibu hati-hati. Pikiran, perasaan. Karena sinyalnya ini sama. Kalau ibarat provider ini gawai, ini maaf ya, bukan ini maaf Bu Indri saya sebut-sebut bukan karena di endorse ya. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Kalau ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel gitu. Bapaknya belum tentu, barangkali bapaknya M3. Tapi sinyal bapak sama dengan ibunya. Sama dengan ibu mertua kita. Maka supaya ibu mertua dengan si suami apabila ibu mertua masih ada, sinyalnya jadi cukup baik dan ibu mertua mendoakan suami, itulah istri harus menghormati suami dan menghormati ibu mertuanya. Ya, gitu. Ya, jadi kontak batin antara ibu dan anak sangat kuat dan intens. Jarak sejauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas kolbu seorang ibu. Jadi ibu yang LDR, ibu yang memang anaknya di pesantren, ibu yang memang kerja, udah tenang aja Bu. Doakan saja. Doakan, karena sinyal ibu sama. Nggak usah panik, nggak usah bingung. Ya. Nah. Jadi jika ibu senang, maka anaknya 3 kali senang. Jika anak senang, maka ibu 3 kali senang. Kenapa? Karena sinyal anak sama sinyal ibu sama. Dan tadi ada hukum 3 kali. Karena kalau tadi sepanjang galah anak berarti hukumnya nggak 3 kali dong. Itulah tadi ibu sepanjang masa, anak sepanjang jalan ya. Nah ini. Untuk itu di rumah ibu supaya anak-anak senang ya ibu bikin diri ibu senang. Karena anak akan 3 kali senang. Tapi kalau ibu sedih di rumah hati-hati kalau ibu nggak cepet-cepet istighfar, nggak cepet-cepet rubah sedih ini maka anak bisa 3 kali sedih. Ibu marah, anak 3 kali marah. Tapi ibu tenang, anak 3 kali tenang. Ibu senang, anak 3 kali senang. Ibu bahagia, anak 3 kali bahagia. Jadi yang dibetulin memang ibu. Karena perempuan itu magnet di dalam rumah itu sangat bekerja. Itu juga yang membuat perempuan yang banyak pergi ngaji, pergi seminar, pergi taklim. Enggak apa-apa. Karena ibu yang harus lebih sering diatur pikiran dan perasaannya. Agar anak-anak mengikuti pikiran dan perasaan sang ibu. Ya. Kalau laki-laki itu tadi kan mitokondrianya dari ibunya kan. Ya. Jadi jika ibu mertua senang, maka anak laki-lakinya yaitu suami 3 kali senang. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya ibunya Pak Hardi senang, Pak Hardi itu bisa 3 kali senang. Atau kebalikannya Pak Hardi senang, ibunya Pak Hardi 3 kali senang.
Inilah mengapa dalam Islam ibunya suami harus kita hormati, harus kita berikan perhatian agar si suami ini didoakan oleh ibunya. Karena suami kan yang menjemput nafkah. Suami yang menjemput nafkah. Kalau seorang anak mantu perempuan menjengkelkan ibu mertuanya marah-marah terus, maka doa ibu mertua yang harusnya mendorong sinyal si suami untuk menjemput nafkah, maka terhambat. Memang nafkah manusia di mana sih Bu Aisyah? Di langit. Kok tahu di langit? Iya, itu ada di surat Az-Zariyat ayat 22. Seluruh rezeki ada di langit. Nah, supaya turun karena kita di muka bumi, maka ditariknya pakai sinyal ini. Supaya sinyalnya seorang laki-laki atau yang menjadi suami lebih power, maka ibu harus merestui supaya sinyalnya laki-laki yang menjemput nafkah keluarganya narik. Maka yang punya masih ada ibu mertuanya, tolong dibaik-baikin tuh ibu mertuanya dengan kesadaran, bukan pencitraan, dengan kesadaran. Maka lihat deh rezeki keluarga Anda atau rezeki keluarga tak itu makin. Kalau sudah meninggal Bu Aisyah, tak kalah nih ibu mertuaku meninggal misalnya gitu ya, maka doakan. Karena memang badan selulernya ibu mertua sudah tidak ada, sudah menyatu dengan kuburan, dengan tanah makam. Tapi sinyalnya gelombang atau ruh atau arwahnya masih ada. Ini yang lebih cepat lagi orang meninggal didoakan karena badan selulernya sudah tidak ada, itu lebih cepat sampai. Bayangkan kalau arwah atau ruhnya ibu mertua kita ridho karena anaknya mendoakan, mantunya mendoakan, apa enggak rezeki itu lancar? Ditarik itu. Ya. Nah inilah makanya mengapa walaupun ibu mertua kita atau orang tua kita udah enggak ada, kita doakan. Gitu. Ya. Juga kita doakan ibu kita, misalnya ibu ini si saya gitu ya. Ibu mertua saya udah meninggal, ibu saya juga meninggal. Saya doakan dua-duanya. Kenceng banget itu sinyal. Ya, kenceng banget. Sinyal yang ibu mertua saya akan menambah sinyal suami saya untuk narik nafkah. Sinyal ibu saya yang saya doakan arwahnya akan menambah sinyal saya untuk nafkah saya juga yang lain. Tapi rezeki yang lain, bukan nafkah, rezeki yang lain. Kalau nafkah itu memang tugas suami. Perempuan hanya menambah pintu rezeki. Gitu. Ibu-ibu yang bekerja itu menambah pintu rezeki, tapi nafkah yang cari harus suami. Ibu-ibu yang bekerja itu bukan cari nafkah, dia membuka tambahan pintu rezeki. Nah itu beda loh, itu beda. Ya, tetapi sekali lagi semua rezeki itu ada di langit. Az-Zariyat ayat 22. Ya. Jadi ini yang terjadi pada diri kita sehingga tubuh kita ini akan senantiasa bermakna ya. Dan suami istri bagaimana Bu Aisyah gelombang suami istri? Gelombang suami istri walaupun providernya beda, tapi lama-kelamaan jadi selaras. Kenapa bisa selaras? Karena makan hampir sama, tidur bersamaan. Maaf, ada hubungan intim suami istri. Di mana kalau kita bicara tentang bioenergi, maaf, sumber energi itu di daerah selangkangan. Itulah makanya mengapa anak-anak lahir di daerah selangkangan dan mengapa hubungan intim di daerah selangkangan. Karena hubungan intim itu nanti yang menjadikan sinyal suami istri selaras. Dia nggak sama, selaras. Yang namanya selaras tetap ini sangat berpengaruh. Ya. Sehingga kalau suami doa istri aminkan, dahsyat. Istri doa suami aminkan, dahsyat. Kita doa di samping suami, dahsyat. Agak jauh-jauh sedikit suami di meja makan di ujung sana, kursinya kita di ujung sana, tetap dahsyat. Kenapa? Ini sinyalnya sudah selaras. Ya, selaras. Nah, jadi suami istri sinyal gelombang menjadi selaras karena adanya hubungan intim suami istri. Sehingga koneksi gelombang juga menjadi sangat kuat. Untuk itulah supaya nafkah atau rezeki yang suami cari sebagai nafkah banyak turun. Nah itu tadi suami istri perlu cepat-cepat berdamai kembali kalau lagi konflik. Agar sinyalnya selaras. Kalau enggak berantem terus suami istri, rezekinya itu terhambat loh Bu. Dan kalau dibilang bahwa anak muda nih misalnya ayolah kamu nikah supaya rezekimu jadi lancar, itu betul.
Karena pada saat dia punya istri, mereka berkasih sayang, mereka berhubungan intim, sering berhubungan intim, sinyalnya selaras. Narik rezeki yang di atas langit itu bareng-bareng. Makanya dikatakan kalau sudah menikah, terbuka pintu rezeki, itu betul banget. Dan bayangkan kalau rame-rame berkeluarga kayak gini, itu sinyalnya kayak apa? Jadi kumpul dengan keluarga, anak, istri, itu luar biasa Bapak Ibu. Maka pandemi 2 tahun kemarin ada satu masa yang kita berkumpulnya sama anak istri, itu keren banget. Tapi sayangnya ada juga bapak-bapak yang merasa bosan, aduh kok cuma segini aja, atau ibu-ibu merasa bosan, aduh kok cuma segini-gini aja, padahal sinyal keren banget itu. Rugi, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman semuanya, inilah yang saya bisa sampaikan Ibu Indri. Mudah-mudahan nanti kita bisa perdalam dengan dialog